Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Aulia, saya dari kelas 10 pemasaran 3. Sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang konektivitas ruang dan waktu, bagian kerjasama antar negara. Selamat menikmati. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah, falsafah ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia peran aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keragaman. Dalam setiap kerjasama yang terjalin, Indonesia selalu mengajak negara sahabat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan, serta mengedepankan konsultasi dan konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik dari kedua belah pihak negara tersebut. Kerjasama bilateral biasanya didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Ada 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami panen dan kelangkaan pangan, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Yang kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian, karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. Berikut negara-negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, yaitu Inggris, Italia, Swiss, Jepang, dan yang lainnya. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang. Yang pertama, kerjasama di bidang hukum. Kerjasama ini yang bersangkutan dengan masalah hukum, diantaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi, meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan dan sosial budaya, meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta penukaran tenaga ahli. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan, meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Sedangkan kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya yang pertama yaitu Majelis Umum atau General Assembly. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan atau Security Council, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri dari atas 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB beranggotakan 54 negara yang dialih dan Majelis Umum. Yang keempat, Dewan Perwalian atau Trusteeship Council, yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian. Dewan ini mengatur langkah-langkah yang diambil dalam mempersiapkan wilayah tersebut membentuk pemerintahannya sendiri.
Yang kelima yaitu Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, yaitu peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Yang keenam, Sekretariat atau Sekretariat, yang bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. Kedudukan Sekretariat PBB berada di Manhattan, New York, Amerika Serikat. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNCHR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lainnya yang berjumlah saat ini mencapai 17 lembaga. World Trade Center Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. International Monetary Fund atau IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. Organization of Islamic Cooperation atau OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Bendrings OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1959 ditandatangani Piagam Pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Telah nonton sampai di sini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.